Sebelumnya, di akhir episode 8, Gojin yang berpura-pura bertunangan dengan Shina akhirnya mencium Shina saking putus asanya menghadapi Suyong mantan pacarnya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Crazy Love episode 9 dan 10. Setelah ciuman itu, dengan salah tingkah, Gojin berdalih bahwa ciuman tersebut hanya sebuah pertunjukan saja. Dan sebagai ganti rugi, Gojin akan menghapus hutang Shina senilai 100 juta won. Tak lupa dengan sangat diplomatis, Gojin juga meminta maaf pada Shina karena khawatir Shina merasa terhina atas tindakan Gojin. Mendengar itu, Shina justru marah karena bukan itu yang Shina inginkan. Shina hanya ingin permintaan maaf yang tulus dari Gojin. Gojin yang sebenarnya mengerti apa yang Shina inginkan akhirnya kembali meminta maaf pada Shina, kali ini dengan permintaan maaf yang tulus dan mengakui bahwa ciuman itu adalah kesalahan Gojin. Sementara itu di Baek Edu, Suyong masih terbayang akan pertemuannya dengan Gojin dan Shina di acara Kapeda tadi. Suyong kemudian juga teringat pada masa saat Suyong masih menjadi instruktur di Ilpum Edu dan masih berpacaran dengan Gojin. Saat itu, sang ayah yang tidak merestui hubungan Suyong dan Gojin melakukan berbagai cara untuk memisahkan Suyong dan Gojin, termasuk mencelakai Gojin dengan membuat tuduhan pemalsuan catatan akademis pada Gojin sehingga Gojin harus diperiksa pihak kepolisian. Khawatir sang ayah akan lebih mencelakai Gojin, Suyong akhirnya dengan sangat terpaksa memutuskan hubungannya bersama Gojin dengan alasan akan menikah dan tak ingin ikut terseret ke dalam reputasi Gojin sebagai instruktur penipu yang memalsukan catatan akademisnya. Di rumahnya, Shina tidak bisa tidur efek ciumannya dengan Gojin. Shina juga terheran-heran pada dirinya sendiri kenapa masih sangat kesal pada Gojin, padahal Gojin sudah meminta maaf dengan tulus pada Shina. Saat mengingat kembali permintaan maaf Gojin, entah kenapa Shina nampak kurang ikhlas jika ciuman itu disebut sebagai sebuah kesalahan oleh Gojin. Tak jauh berbeda dari Shina, di rumahnya Gojin juga tidak bisa tidur karena kepikiran ciumannya dengan Shina. Saking kepikirannya dengan ciuman itu, Gojin bahkan melihat adegan ciuman di film yang ditontonnya sebagai dirinya dan Shina. Dan saat itu, entah kenapa jantung Gojin juga berdebar tak karuan. Keesokan paginya, terlihat Shina yang sedang mengemas gaun dan aksesoris yang dipakainya dalam acara Kapeda semalam ke dalam box untuk dikembalikan pada Gojin. Mengetahui hal itu, Oki yang tidak percaya kalau Shina akan mengembalikan barang-barang tersebut lantas mengambil anting-anting dari dalam box tanpa sepengetahuan Shina karena yakin bahwa sebenarnya Shina akan mendonasikan barang-barang tersebut. Selanjutnya di kantor, saat Shina mengembalikan barang-barang itu kepada Gojin, Gojin yang sebenarnya tidak ingin menerima barang-barang itu menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuruh Shina ke apartemen Gojin dengan alasan meminta Shina membawa barang-barang itu ke apartemen Gojin. Sepeninggalan Shina, ada Segi yang datang ke ruangan Gojin. Saat Segi sedang melihat tulisan di papan tulis, Gojin tiba-tiba berkata bahwa Gojin melihat Segi. Segi pun berbalik dengan wajah bertanya-tanya. Lalu kita diajak masuk ke dalam ingatan Gojin di malam kejadian tabrak lari. Malam itu ternyata Gojin melihat dengan jelas siapa pria berjam tangan mewah yang datang ke arahnya. Dan ternyata orang itu adalah orang yang ada di hadapan Gojin saat ini, yaitu Segi. Kembali ke masa sekarang. Saat Segi bertanya balik apa maksud Gojin dengan Gojin melihat Segi, Gojin menjawab bahwa maksud Gojin adalah Gojin melihat Segi dalam perjalanan ke kantor tadi. Gojin sepertinya belum sanggup membongkar kedok Segi yang notabene adalah sahabat yang sangat disayangi Gojin, dan Gojin juga sepertinya masih ingin mencari tahu dulu apa motif Segi. Selanjutnya, saat Segi dan Gojin sedang minum teh, Segi yang belakangan mulai curiga tentang amnesia Gojin terus memancing Gojin dengan berbagai pertanyaan untuk mengetahui apakah Gojin benar-benar amnesia atau tidak. Lalu setelah Segi pergi, Gojin jadi teringat pada kenangan Gojin bersama Segi. Segi di dalam kenangan Gojin adalah satu-satunya sahabat terbaik Gojin yang bahkan rela memberikan seluruh tabungan Segi untuk mengembangkan Gotop di saat Gojin sedang terpuruk dulu.
Saat itu, Segi dan Gojin bekerja keras dan melewati suka duka bersama hingga akhirnya Gotop bisa menjadi seperti sekarang ini. Oleh karenanya, saat ini Gojin tidak habis pikir kenapa Segi bisa mengkhianati Gojin. Gojin bertanya-tanya apakah semua yang Segi lakukan selama ini hanya kebohongan semata. Di saat Gojin sedang larut dalam pemikiran-pemikirannya itu, tiba-tiba Shina masuk ke ruangan Gojin untuk membereskan gelas teh Gojin dan Segi. Shina lalu terkejut melihat Gojin yang sedang dalam kondisi kacau. Saat Shina bertanya apa Gojin baik-baik saja, Gojin justru menggenggam tangan Shina dan meminta Shina menemani Gojin selama 1 menit. Adegan kemudian beralih ke Enjung yang akan pergi karena khawatir dirinya ketahuan membocorkan panduan belajar Gotop pada Yang Tae. Saat itu tiba-tiba Segi menghadangnya dan mengajak Enjung ke ruangan Segi. Segi yang rupanya tahu kalau Enjung berkhianat pada Gotop berhasil membuat Enjung mengaku dan membuat Enjung mempertemukan Segi dengan Yang Tae. Segi lalu menawarkan kerjasamanya pada Yang Tae. Kembali ke Gojin. Gojin terbangun di ruangannya dalam kondisi sakit kepala dan menemukan berbagai obat sakit kepala di mejanya. Setelah membaca catatan di samping obat-obatan itu, Gojin pun tahu kalau obat-obat itu dari Shina dan tersenyum mengingat Shina yang tadi membalas genggaman tangan Gojin dan menemani Gojin. Saat itu, Gojin mendapat pesan dari Junpal yang mengirimi Gojin foto Segi yang sedang bersama Yang Tae. Di sebuah restoran, terlihat Segi dan Yang Tae sedang membahas lebih jauh tentang kerjasama mereka. Segi membocorkan rencana merger yang dikerjakan Gojin selama 6 bulan ini untuk mengambil alih Think Academy pada Yang Tae agar Yang Tae bisa melakukan hal yang sama. Sementara itu, Shina mengantar Gojin ke apartemennya sambil membawa box yang berisi gaun dan aksesoris yang dikembalikan Shina. Melihat Shina yang keberatan membawa box itu, tanpa sepengetahuan Shina, Gojin membantu Shina dengan menyangga box tersebut walau hanya dengan jari telunjuknya. Malam itu, Gojin terus menyuruh Shina melakukan berbagai hal di apartemennya agar Shina berada lebih lama bersama Gojin. Tak terasa, waktu pun berlalu hingga hampir tengah malam dan Shina mulai mengomel ingin pulang. Gojin yang khawatir Shina pulang sendiri di waktu seperti itu mengantar Shina sampai di tepi jalan dengan alasan membeli cola. Keesokan harinya, Gojin memaksa Shina meluangkan waktu Shina untuk ikut bersama Gojin memenuhi undangan makan malam Suyong untuk merayakan ulang tahun Suyong. Waktu pun berlalu, dan tibalah makan malam yang dimaksud. Shina, Gojin, dan Suyong sudah berada di sebuah restoran yang disewa Suyong. Di sini, Gojin terus berusaha memperlihatkan keromantisan hubungannya dengan Shina pada Suyong. Saat Suyong bertanya apa yang membuat Gojin jatuh cinta pada Shina, Gojin menjawab bahwa yang paling membuat Gojin jatuh cinta pada Shina adalah karena Shina selalu berada di sisi Gojin dan tidak pernah meninggalkan Gojin sendirian. Suyong pun nampaknya termakan api cemburu dengan segala perlakuan Gojin pada Shina, terlebih saat Gojin terlihat sangat khawatir pada Shina dan dengan refleksnya memarahi seorang pelayan saat pelayan itu tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke tangan Shina. Lalu saat Shina meninggalkan Suyong dan Gojin ke toilet, Suyong berkata pada Gojin bahwa Suyong harap tangannya lah yang terbakar, karena Gojin tidak bisa melihat hati Suyong yang terbakar saat ini. Suyong lalu meminta Gojin mencoba mengingat Suyong. Seusai makan malam itu di apartemennya, Gojin yang galau akan kenangannya bersama Suyong terlihat kesal saat harus menghadapi Shina yang saat itu bersikeras ingin menyimpan box berisi gaun dan aksesoris yang dikembalikan Shina pada Gojin ke dalam lemari, padahal Gojin sudah memberitahu Shina bahwa Gojinlah yang nanti akan menyimpan box itu. Alhasil terjadi tarik-menarik hingga box tersebut jatuh dan barang-barang di dalamnya tercecer. Saat Shina membereskan barang-barang itu, Shina baru sadar kalau anting-antingnya tidak ada di sana. Mendengar itu, Gojin yang sudah sangat kesal langsung menuduh Shina mencuri dan masuk ke kamarnya begitu saja. Tidak terima, Shina pun masuk ke kamar Gojin, kemudian menjambak rambut Gojin dan menyuruh Gojin meminta maaf sambil terus mencakar dan memukuli Gojin dengan bantal.
Gojin yang mulai emosi akhirnya memukuli balik Sina dengan bantal hingga akhirnya terjadi perang bantal yang dramatis antara keduanya. Sina lalu berkata bahwa Sina tidak akan menoleransi lagi berdebat seperti Gojin. Saat itu, Sina akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi sandera Gojin dan akan mengganti kerugian Gojin suatu saat nanti. Jika Gojin tidak suka dengan keputusan Sina ini, Gojin bisa melaporkan Sina ke polisi. Keesokan harinya, di kantor terlihat Sina yang akan memberikan surat pengunduran dirinya pada Gojin. Namun niat Sina itu harus tertunda saat tiba-tiba salah satu karyawan Gotop, Lee Bom-gyu, malah menelpon Sina dan meminta Sina datang ke studio membawakan berkas pengawasan ujian simulasi. Hari itu Gotop memang disibukkan dengan syuting iklan di sebuah studio. Di antara banyaknya orang yang berlalu lalang di studio itu, terlihat seseorang yang mencurigakan dengan bekas luka di tangannya mengganti baut pada sebuah lighting dengan bahan sejenis kayu yang rapuh. Syuting pun akan segera dimulai. Terlihat Gojin yang sedang berlatih untuk dialognya dalam iklan dan Sina yang datang membawakan berkas yang diminta Bom-gyu. Saat itu, tiba-tiba Sina mendengar suara aneh dari lighting yang ada di belakang Gojin dan terkejut melihat lighting itu akan jatuh menimpa Gojin. Tanpa berpikir panjang, Sina pun berlari ke arah Gojin dan mendorong Gojin sehingga Gojin tidak tertimpa lighting. Semua orang terkejut menyadari apa yang baru saja terjadi. Lalu, tanpa memikirkan dirinya, Sina bertanya pada Gojin, apakah Gojin baik-baik saja. Gojin yang masih syok hanya menatap Sina dengan bingung, lalu terkejut melihat luka di kaki Sina. Melihat luka itu, Gojin pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri bahwa Sinalah yang terluka. Namun, kenapa Gojin yang merasa sakit? Gojin kemudian langsung menggendong Sina dan membawa Sina ke rumah sakit. Terlihat di sini bahwa Gojin sangat mengkhawatirkan Sina. Selepas dari rumah sakit, Sina terheran-heran pada sikap Gojin yang sangat perhatian pada Sina. Namun saat di lift, Sina terkejut karena Gojin menyuruh Sina pulang ke apartemen Gojin untuk membersihkan kamar Gojin yang sangat berantakan akibat perang bantal mereka semalam dan memperingatkan Sina bahwa selama hutang-hutang Sina belum lunas, Sina tidak punya jalan lain selain tetap melanjutkan kontrak penyanderaan mereka. Lanjut, yang paling mengejutkan Sina adalah Gojin meminta maaf pada Sina karena semalam Gojin sudah menuduh Sina mencuri. Keesokan harinya, saat Gojin tiba di kantor, Gojin berpapasan dengan Suyong yang dengan sengaja datang ke Gotop untuk merekrut instruktur Gotop. Di sini, Suyong meminta Gojin untuk makan malam dengan Suyong sebanyak 10 kali, kalau tidak, Suyong akan memberitahu Sina bahwa Gojin adalah cinta pertama Suyong. Selanjutnya, saat Sina membeli makan siang, Sina dihadang oleh para fans garis keras Gojin. Para fans Gojin yang tidak suka dengan pertunangan Gojin dan Sina itu lalu melempar Sina dengan tepung. Saat itu, tanpa disangka, Gojin datang melindungi Sina lalu dengan kerennya menasehati para fansnya itu. Di tempat lain, ada Enjung yang menemui Yang Tae dan memutuskan untuk berhenti menjadi mata-mata Yang Tae di Gotop. Malam harinya di rumahnya, saat Sina melihat Oki yang memakai anting-anting yang seharusnya dikembalikan Sina ke Gojin, Sina akhirnya tahu jika Oki lah yang mengambil anting-anting itu. Sina pun merasa tidak enak pada Gojin yang bahkan sudah meminta maaf pada Sina karena menuduh Sina mencuri. Tiba-tiba Sina mendapat pesan dari Gojin yang menyuruh Sina langsung ke kantor tanpa mampir ke apartemen Gojin terlebih dahulu. Sesampainya di kantor, Sina heran karena Gojin hari itu tidak masuk kantor dan mematikan HP-nya. Saat Sina melihat kalender, Sina baru ingat kalau hari itu adalah hari peringatan kematian nenek Gojin. Selanjutnya, terlihat Gojin yang terkejut namun tersentuh mendapati Sina yang sudah menyiapkan makanan untuk peringatan kematian nenek Gojin di apartemen Gojin. Saat Sina bertanya tentang nenek Gojin, Gojin pun akhirnya bercerita tentang neneknya yang dulu bekerja sebagai pengupas bawang bombay. Setiap kali nenek Gojin mengupas bawang bombay, sang nenek akan selalu menangis karena sedih. Maka dari itu, Gojin membenci bawang bombay karena bawang bombay hanya akan mengingatkan Gojin pada neneknya yang menangis.
Namun demikian, Gojin menambahkan bahwa sekarang bawang bombay justru mengingatkan Gojin pada orang lain. Keesokan harinya, tim riset Gotop gempar karena adanya tim audit yang menyita barang-barang tim riset untuk menyelidiki masalah panduan studi Gotop yang bocor. Tidak terima, tim riset pun melakukan demo terhadap Gojin dengan mogok kerja. Mengetahui hal itu, Gojin pun menemui Segi dan menegur Segi atas tindakan Segi yang mengirim tim audit memeriksa tim riset. Gojin mengaku kecewa pada Segi yang sekarang berubah, padahal menurut Gojin, Segi dulu adalah orang yang paling baik di dunia. Hari itu, jadwal Gotop harusnya adalah menggelar kuliah khusus. Namun, karena tim riset sedang mogok kerja, Gojin akhirnya hanya mengajak Sina membantunya menggelar kuliah tersebut. Untungnya, walaupun hanya dibantu Sina, kuliah khusus itu sukses digelar. Sementara itu, di sebuah restoran, Segi kembali bertemu Yang Tae. Di sini, Segi memberitahu Yang Tae bahwa sebenarnya Gojin amnesia. Yang Tae tentu saja tidak percaya, karena di acara Kapeda kemarin, Gojin bahkan mengingat kalau Gojin menanam pertanyaan yang salah dalam panduan belajar Gotop. Mengetahui hal itu, Segi pun terkejut dan sepertinya berniat menggali hal itu. Kembali ke Gojin, Gojin akhirnya menyanggupi permintaan Suyong untuk makan malam bersama. Gojin terlihat sangat muak karena Suyong terus mengungkit kenangan indah Suyong bersama Gojin, namun lupa bagaimana Suyong memutuskan Gojin dulu dengan cara yang menyakitkan. Gojin akhirnya menegaskan bahwa makan malam itu adalah makan malam bersama mereka yang terakhir. Jika Suyong ingin memberitahu Sina kalau Gojin adalah cinta pertama Suyong, maka Gojin mempersilahkannya. Selepas makan malam dengan Suyong, Gojin terkejut karena Segi tiba-tiba datang ke apartemen Gojin. Bukan tanpa tujuan, Segi yang tahu kalau Gojin alergi buah persik itu ternyata datang untuk memastikan apakah Gojin amnesia atau tidak dengan meminta Gojin memakan buah persik. Tak ingin Segi tahu kalau Gojin tidak amnesia, Gojin pun akhirnya memakan buah persik itu. Alhasil, alergi Gojin pun kambuh setelahnya. Segi lalu menelpon Sina dan meminta Sina datang ke apartemen Gojin untuk menemani Gojin yang sudah mendapatkan penanganan dokter. Terlihat bahwa Segi akhirnya percaya kalau Gojin amnesia. Keesokan paginya, saat terbangun, Gojin terkejut melihat Sina yang tertidur menunggui Gojin. Gojin yang kembali menyadari bahwa Sina selalu ada di sampingnya itu ingin membelai kepala Sina dan berniat membuka hatinya untuk Sina. Namun niatan Gojin ini terhenti saat trauma Gojin akibat dirinya yang selama ini selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya tiba-tiba datang. Gojin akhirnya memutuskan untuk menutup kembali hatinya karena yakin bahwa pada akhirnya Sina juga akan meninggalkan Gojin. Sementara itu, Segi yang rupanya ingin mendekati Suyong dengan penuh siasat menemui Suyong dengan cara menabrak mobil Suyong. Di sini, Segi memberitahu Suyong bahwa Segi sangat dekat dengan Gojin dan Segi ragu apakah Sina benar-benar tunangan Gojin atau bukan. Di kantor Gotop, terlihat Gojin yang mengajak Sina makan malam bersama. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan di sebuah restoran ada Sina serta Gojin yang saat ini sedang makan malam berdua. Di tengah makan malam yang syahdu itu, Gojin tiba-tiba mengeluarkan sebuah dokumen dan menyuruh Sina merobek dokumen tersebut. Setelah itu, Gojin memberitahu Sina bahwa kontrak penyanderaan di antara mereka sekarang sudah berakhir. Dokumen yang baru saja dirobek Sina itu ternyata adalah dokumen kontrak mereka. Lanjut, Gojin menambahkan bahwa mulai hari itu Sina dipecat. Mendengar semua itu, Sina tentu terkejut dan setelahnya berusaha tertawa menerima keputusan Gojin yang harusnya membahagiakan Sina. Namun, alih-alih tertawa bahagia, Sina justru terlihat kecewa karena entah kenapa Sina merasa dicampakkan oleh Gojin. Keesokan harinya, kita disuguhkan dengan adegan Gojin yang mulai merasa kehilangan Sina. Gojin berusaha beradaptasi dengan ketidakhadiran Sina dalam hidupnya dan berusaha menghapus Sina dari benaknya, namun tentu saja itu tidak mudah.
Yang ada, Gojin malah terus berhalusinasi tentang Sina hingga Gojin merasa putus asa. Suatu malam, Gojin akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar Sina di apartemen Gojin. Di sini, Gojin menemukan obat-obatan Sina dan buku catatan harian Sina yang tertinggal. Gojin pun langsung membaca buku catatan harian Sina itu. Entah apa yang Gojin baca di buku catatan harian Sina itu, tapi yang jelas setelah membacanya, Gojin langsung berlari mencari Sina ke apartemen Sina. Tak menemukan Sina di apartemennya, Gojin akhirnya meminta Junpal melacak keberadaan Sina karena Junpal sudah memasang alat pelacak pada Sina. Di sisi lain, Sina sendiri ternyata malam itu datang ke kantor Gotop untuk mengemasi barang-barang Sina. Sina lalu menyempatkan diri ke ruangan Gojin, tempat yang penuh kenangan bagi Sina. Kemudian, saat Sina akan pergi, tanpa Sina duga, Gojin datang dan anehnya malah menghalangi jalan Sina. Sina pun bertanya kenapa Gojin terus saja menghalangi jalan Sina. Bukannya menjawab pertanyaan Sina, secara mengejutkan, Gojin malah mengajak Sina untuk berpacaran dengan Gojin. Sina nampak terheran-heran mendengar perkataan Gojin itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Sina menerima ajakan Gojin untuk berpacaran? Temukan jawabannya di episode berikutnya.